Bab 661. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat ini, Liu Yu tersenyum dan berkata, aku punya cara untuk mengeluarkanmu. Apa? Apakah kau punya cara untuk mengeluarkanku? Anak iblis itu berkata dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa dengan inderanya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kesulitan Liu Yu untuk keluar dan mampu mengeluarkannya seharusnya tidak berbohong. Namun, anak iblis itu penasaran tentang bagaimana Liu Yu bisa mengeluarkannya. Liu Yu dengan tegas mengangguk dan berkata, karena aku mengatakan hal seperti itu, aku tidak akan menembak sasaran. Yah, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Anak iblis itu perlu memastikan kelayakan metode Liu Yu. Dia tidak ingin mengolok-olok hidupnya sendiri. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum, sangat sederhana. Aku akan membawamu ke duniaku yang kecil. Sangat mudah bagiku untuk mengeluarkanmu. Apa? Mustahil. Jika memang semudah itu, aku khawatir tidak akan begitu sulit bagi sekte dan sekte iblis di daerah terlarang untuk keluar. Putra iblis itu menggelengkan kepalanya untuk berkata, nadanya juga mengandung sedikit rasa marah. Liu Yu berkata, aku berkata bahwa aku tidak akan menyombongkan diri. Tentu saja aku tidak akan menyombongkan diri. Aku benar-benar dapat mengeluarkanmu, karena aku adalah putra dari istana suci tertinggi. Roh susunan di daerah terlarang yang jahat ini diatur oleh salah satu penguasa istana dari istana suci tertinggi. Apakah menurutmu roh susunan itu akan membunuhku karena mungkin ada pengikut sekte atau sekte iblis di dunia kecilku? Istana tertinggi, putra iblis bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan kekuatan-kekuatan ini. Liu Yu tahu bahwa putra iblis telah disegel sejak akhir zaman kuno, tetapi dia tidak tahu situasi zaman kuno. Oleh karena itu, Liu Yu menjelaskan, istana suci tertinggi adalah kekuatan yang didirikan oleh yang tertinggi, kekuatan pertama di zaman kuno. Itu hanya bisa terjadi, dan sekarang telah menurun. Yang tertinggi pupil mata putra jahat itu tiba-tiba mengecil. Melihat ekspresi putra jahat itu, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana, apakah kamu tahu bahwa Wuji adalah yang tertinggi? Mengangguk, putra jahat itu berkata, Wuji itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia juga merupakan karakter yang tidak dapat dilihat oleh ayahku. Itu adalah cara terbaik untuk memberitahu ayahku dan menyegelku. Namun, anehnya dia telah bekerja sendiri sepanjang waktu, dan tiba-tiba menciptakan kekuatan di zaman kuno. Mungkin aku lelah sendirian, jadi aku menciptakan kekuatan. Namun, itu semua di masa lalu, karena yang tertinggi telah jatuh. Liu Yu menghela nafas. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana yang tertinggi bisa jatuh? Putra jahat, cara yang tidak dapat dipercaya. Liu Yu mengangguk dan berkata, meskipun aku tidak tahu situasi spesifiknya, semua jenis tanda menunjukkan bahwa yang tertinggi Wuji tampaknya telah jatuh. Ada apa? Apa yang terjadi di zaman dahulu? Mengapa ayahku, yang tertinggi, semuanya jatuh? Tidak peduli betapa sulitnya bagi putra jahat itu untuk tetap tenang, dia bertanya dengan penuh semangat. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, aku tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa ada perang besar di zaman kuno, dan seluruh daratan Cina telah terkoyak. Aku tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi kurasa itu harus terkait dengan iblis, karena kekuatan di daratan Cina seharusnya tidak dapat menghancurkan istana suci tertinggi hanya dengan 3 atau 2 anak kucing yang tersisa. Iblis, putra jahat itu terkejut. Melihat ekspresi putra jahat itu, giliran Liu Yu yang penasaran. Putra jahat itu tampaknya tahu tentang iblis. Namun, dikatakan bahwa iblis tidak muncul di zaman kuno. Melihat keraguan Liu Yu, putra jahat itu menjelaskan, menurut prajurit yang kuat, daratan Tiongkok tempat kita berada sebenarnya adalah bola bundar yang sangat besar. Selain daratan kita, dikatakan bahwa ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti daratan kita, dan ras iblis adalah ras pertama yang kita temukan di daratan Tiongkok. Karena hanya yang kuat di atas dewa bela diri yang dapat meninggalkan planet ini. Oleh karena itu, orang-orang bela diri di daratan Tiongkok tidak peduli. Tanpa diduga, iblis masih datang kepada kita. Namun, klan iblis seharusnya telah dikalahkan. Namun, tampaknya pihak Teran kita juga merupakan dewa prajurit yang kuat, dan semuanya mati dan terluka. Liu Yu ternganga. Dia tidak menyangka bahwa wawasannya terlalu sempit. Sekarang, setelah mendengarkan putra jahat itu,
dia tahu bahwa dunia yang dia kenal hanyalah sebagian kecil dari langit dan bumi. Liu Yu, kamu benar-benar dapat membawaku keluar. Jika kamu bisa, aku akan menganggapnya seolah-olah aku berutang budi padamu. Aku harus keluar dan mencari tahu apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Putra jahat itu bersemangat. Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan seperti ini. Jika kamu dan Batian tidak membantuku menahan serangan dari dua wakil penguasa Sekte Iblis, aku khawatir aku akan mati. Sekarang aku akan membantumu, dan kita akan dibebaskan. Petik 2. 1 yard untuk 1 yard. Selain itu, meskipun aku membantumu, aku juga membantu diriku sendiri saat itu. Bagaimanapun, aku tidak membantumu. Saat itu, mereka masih harus berurusan denganku. Aku tidak berutang budi padamu. Putra jahat itu tampak tegas. Liu Yu melihat ini, terdiam, lalu dalam hati, memikirkan sesuatu, tidak bisa menahan senyum. Kemudian, Liu Yu berkata, jadi, aku benar-benar membutuhkan bantuan saudaramu. Oh, ada apa? Putra jahat itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Yu tidak akan tidak jelas, tingkat janjinya yang berharga, tiba-tiba begitu mudah mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan. Liu Yu berkata, kamu dapat melihat bahwa tubuhku kuat, dan keterampilan kultivasiku. Yah, tubuhmu tidak jauh berbeda dengan tubuh nabatatan, dan kamu tidak memiliki konstitusi khusus. Jika kamu dapat mencapai ini, kamu hanya dapat mempraktikkan formula sihir 9 putaran. Namun, pengenalan terpenting yang dibutuhkan untuk putaran ke-8 adalah darah dewa bela diri, atau darah dari fisik terkuat yang sebanding dengan darah dewa bela diri. Kamu tidak ingin aku memberimu esensi darah. Putra jahat itu menjawab, dan kemudian memikirkan beberapa pertanyaan tidak nyaman. Tampaknya, meskipun tidak nyaman, tetapi, untuk mengembalikan perasaan manusia, Liu Yu benar-benar menginginkan esensi darahnya, dan dia tidak akan menolaknya. Bagaimanapun, kehilangan esensi darah, meskipun akan membuat vitalitasnya, jangka waktu sangat lemah, tetapi masih dapat pulih. Oleh karena itu, jika dia bersedia melakukannya, dia masih akan dapat melakukannya. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak menginginkan esensi darahmu. Meskipun esensi darahmu dapat dibandingkan dengan darah dewa bela diri, itu hanyalah esensi darah roh bela diri biasa. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus menggunakan yang terbaik. Oh, apa maksudmu? Putra jahat bertanya, dia bingung dengan Liu Yu. Kamu masih ingat Batian yang pergi sebelumnya? Batian memiliki tubuh penguasa surga. Esensi darahnya adalah darah penguasa surga. Jika itu dapat digunakan untuk memurnikan tubuh, efeknya akan melampaui imajinasi. Liu Yu berkata dengan ekspresi penuh kerinduan. Putra jahat bereaksi dan berkata, aku mengerti. Apakah kamu ingin mengatakan, biarkan aku membantumu mendapatkan esensi Batian? Ya, itu saja. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum setelah memahami rencana Liu Yu, putra iblis itu. Menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku ingin membantumu mencapai tujuanmu, aku memiliki beberapa kesulitan untuk mengalahkannya. Aku khawatir semua cara tersedia dan sulit untuk berhasil. Sedangkan untuk mendapatkan esensi darah, itu bahkan lebih sulit. Liu Yu berkata sambil tersenyum, tidak mungkin bagimu sendiri, tetapi bagaimana denganku? Maksudmu kita berdua berurusan dengan salah satu dari dia? Aku tidak setuju. Putra iblis itu mendengus dingin. Liu Yu berkata sambil tersenyum, ada apa? Bukankah kamu pernah bertarung sekali? Mengapa kamu harus sendirian ketika kamu berurusan dengannya lagi? Selain itu, kali ini, kita tidak hanya harus mengalahkannya, tetapi juga mendapatkan esensi darah. Apakah kamu yakin bahwa satu orang dapat melakukannya? Bahkan jika aku tidak bisa, sulit bagiku untuk berurusan denganmu. Ini masalah prinsip, putra iblis berkata dengan serius. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pikirannya berubah dengan cepat dan dia memikirkan sebuah cara. Akhirnya, Liu Yu berkata, dalam hal ini, kamu pergi untuk bertarung gila-gilaan dengan Batian terlebih dahulu, dan kemudian aku akan keluar. Dengan cara ini, aku tidak dapat menghadapinya denganmu. Bahkan jika itu benar-benar tidak adil, itu hanya aku yang mengambil keuntungan dari bahaya. Baiklah, setelah ragu-ragu sejenak, putra iblis itu mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah batas Liu Yu. Karena, tanpa adanya dewa bela diri,
Liu Yu dapat terus meningkat hanya dengan mendapatkan darah dari mereka yang memiliki konstitusi khusus terkuat. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, Liu Yu pasti akan merebut esensi dan darah. Melihat Putra Iblis setuju, Liu Yu menunjukkan senyuman. Dia takut bahwa Putra Iblis bahkan tidak setuju dengan level ini, maka dia benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Ayo pergi. Baiklah, aku akan mengantarmu ke pintu masuk daerah terlarang iblis terlebih dahulu, agar kau tidak mengira aku menipumu. Kata Liu Yu sambil tersenyum. Putra Iblis itu mengangguk, mengikuti Liu Yu, dan dengan cepat pergi ke pintu masuk daerah terlarang iblis. Tidak dekat, fluktuasi energi yang kuat, akan menarik perhatian dua orang Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Segera, Liu Yu melihat bahwa dua wakil Master Sekte Iblis sedang mengepung pemuda berambut ungu itu. Pemuda berambut ungu itu melarikan diri dengan keras di bawah pengepungan kedua pria itu. Jelas, meskipun pemuda berambut ungu itu sangat bangga, dia hanya bisa malu di hadapan dua master bela diri itu. Ayolah, pengganggu ini pasti kambing hitammu. Orang-orang dari klan iblis pasti ingin berjongkok di sini. Putra iblis itu, Liu Yu berhenti dan berkata, tidakkah menurutmu itu menyenangkan? Sebelumnya dia berada di atas, dia adalah penampilan pertama, sekarang lihat, tidakkah kau merasa lega? Ketika dia tidak bisa bertahan, ayo kita lakukan lagi. Putra jahat itu mengira Liu Yu benar-benar berpikir begitu, dan akhirnya mengangguk setuju, tetapi tidak menemukan mata Liu Yu yang berbinar. Akhirnya, pemuda berambut ungu itu dipukul oleh salah satu dari dua tuan jahat itu, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia hampir jatuh ke tanah. Liu Yu dengan cepat mengumpulkan darah itu dan menyimpannya dalam botol khusus. Kemudian, Liu Yuke menatap Putra Xiangxi dan berkata, sepertinya aku ingin meminta bantuanmu. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kamu hanya dapat membayar budi yang kamu berutang padaku nanti. Putra jahat itu tersenyum pahit, tetapi Liu Yu telah membuat rencana seperti itu. Setelah Liu Yu selesai mengumpulkannya, dia berkata sambil tersenyum, Batian, darah penguasa surgamu, terima kasih. Namun, tampaknya itu tidak cukup. Apakah kamu ingin memberiku lebih banyak? Si pengganggu mendengus dingin, tidak berbicara. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu malu, bahkan oleh kedua lawannya untuk melihatnya. Namun, jika mereka tidak datang, saya khawatir dia benar-benar dalam bahaya lagi, dan saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ketika dua wakil ketua klan iblis melihat Liu Yu dan ketiganya berkumpul lagi, wajah mereka telah berubah. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, kedua wakil ketua itu melotot tajam ke arah mereka dan mundur dengan cepat. Batian mendengus dingin lagi dan pergi ke roh susunan. Selama dia memasuki roh susunan, bahkan jika orang-orang dari sekte iblis ingin membantunya, mereka tidak dapat menahannya. Melihat bahwa dia akan meninggalkan area terlarang, dia tiba-tiba melemparkan 3 tetes esensi darah dari hatinya ke Liu Yu dan pergi dengan cepat. Melihat ini, Liu Yu menangkapnya dan berkata, dia benar-benar orang yang sombong. Dia telah terluka parah. Agar tidak berutang budi padaku, dia harus memberiku 3 tetes esensi darah. Saya khawatir dia harus menderita kehilangan vitalitas yang besar untuk beberapa waktu. Esensi darah dari jantung adalah esensi darah terpenting untuk seluruh sirkulasi darah. Setetes darah itu sangat berharga. Pemuda berambut ungu itu melakukan ini, dan jelas tidak ingin berutang budi kepada Liu Yu. Setelah mengumpulkan saripati darah, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sudah merasakan roh dari susunan ini. Masuklah ke dunia kecilku. Aku akan membawamu keluar dan meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi iblis. Itu terlalu berbahaya. Putra jahat itu melihat roh dari susunan yang berdiri di atas dan mengangguk. Roh dari susunan itu membuatnya merasa sangat kuat. Tampaknya dia akan membunuhnya jika dia sedikit salah. Dia berpikir bahwa kekuatannya akan berlipat ganda, dan dia akan sulit untuk keluar. Jangan bertarung. Kemudian, kekuatan dunia kecil itu menutupi putra jahat itu dan membawanya ke dunia kecil. Setelah itu, Liu Yu langsung pergi ke luar area terlarang. Masih nyaman di daratan Tiongkok. Meskipun atmosfer kuno kuat dan tempat di mana putra jahat berada, masih ada sedikit atmosfer kuno yang tersisa, yang sangat membantu untuk memahami hukum. Namun, atmosfer dingin dan putus asa benar-benar tidak nyaman. Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong,
Putra jahat itu masih di dunia kecilku. Aku harus segera melepaskannya. Berpikir, Liu Yu langsung melepaskan putra jahat itu. Begitu putra jahat itu keluar, dia melihat sekeliling dan berkata dengan tidak percaya, apakah ini daratan Tiongkok sekarang? Bagaimana auranya bisa begitu tipis sehingga tidak ada batasan untuk kekuatan berbagai hukum, yang jauh lebih buruk daripada area terlarang roh jahat? Liu Yu berkata sambil tersenyum pahit, tidak mungkin. Selain itu, era besar akan datang, dan vitalitas yang dikonsumsi oleh daratan Tiongkok secara bertahap pulih. Aku percaya bahwa itu akan dikembalikan ke zaman kuno suatu hari nanti. Setelah itu, Liu Yu terus bertanya, ngomong-ngomong, karena kamu sudah keluar, apa rencanamu? Aku akan menutup diri untuk sementara waktu dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Akhir-akhir ini, aku telah memikirkannya dengan saksama. Kekuatanku tidak cukup, aku tidak punya cara untuk mengetahui apa yang ingin aku ketahui. Setelah aku meningkatkan kekuatanku, aku akan pergi ke suatu tanah suci untuk mencari informasi. Putra jahat itu memikirkannya dan berkata, Liu Yu mengangguk, yang memang merupakan cara terbaik bagi putra jahat itu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Mari kita bertemu lagi. Liu Yu berkata. Putra jahat itu mengangguk dan berkata, aku harus membayar kembali budi yang kuberikan padamu. Jika kau ingin, aku membantumu, harap ingat untuk menemukanku. Aku akan memenuhi janjiku. Putra Liu Xie ditinggal sendirian. Menjaga putra jahat itu, Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Meskipun putra jahat itu dimasukkan ke dalam panci dengan kata-kata jahat, dia sama sekali tidak merasa jahat. Sebaliknya, dia adalah orang yang berdarah panas dan dapat dipercaya. Liu Yu sangat menyukai ini setelah putra iblis itu pergi, Liu Yu sendirian lagi. Bahkan orang suci berjubah hitam dalam benaknya pun disempurnakan oleh Liu Yu. Liu Yu benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Liu Yuhua membutuhkan waktu sebulan untuk melatih jurus ketujuh dari jurus 9 jurusnya ke tahap selanjutnya. Tunggu saja jurus ketujuh kultivasinya mencapai puncak, lalu serap darah surga, tubuh menerobos ke jurus ke-8. Saat itu, tidak akan seperti sekarang, di akhir jurus ketujuh, mereka paling-paling akan mengalahkan pendekar bela diri biasa. Saat itu, bahkan jika dia adalah orang suci biasa, Liu Yu dapat mengalahkannya hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Liu Yu secara khusus telah memahami ranah orang suci bela diri. Dia dapat menerobos orang suci bela diri dengan memahami serangkaian aturan dan memadatkan kekuatan aturan. Umumnya, sistem hukum dibagi menjadi kekuatan 9 hukum. Sama seperti Liu Yu saat ini, dia telah memahami lebih dari 90% kekuatan satu hukum. Segera, dia dapat memahami yang lengkap. Tentu saja, hanya mungkin untuk menerobos orang suci bela diri, yang membutuhkan kesempatan. Terlebih lagi, bahkan jika kesempatan itu datang, tidak banyak praktisi bela diri yang berani mengambil langkah itu, karena kekuatan bencana alam itu menakutkan. Sudah waktunya bersiap untuk mencari tahu tentang Suir. Liu Yu menghela napas dan berpikir bahwa emosi di hatinya sulit ditahan. Selama ini, Liu Yu telah menekan emosinya. Sebenarnya, dia tidak tahu berapa kali dia ingin menjelajahi tanah orang-orang dan iblis. Namun, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya, yang membuatnya tertekan sepanjang waktu. Sekarang, dia merasa bahwa dia memiliki kualifikasi untuk memahami situasi orang-orang dan iblis. Saya khawatir tidak banyak orang yang tahu tentang orang-orang dan iblis. Namun, Liu Yu berpikir bahwa Presiden Senghu Shenyuan harus jelas. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk pergi ke Senghu Shenyuan. Kedatangan Liu Yu mengejutkan dekan dan berkata, sungguh hebat bahwa Anda dapat kembali ke kuil Senghu. Jika para siswa mengetahuinya, itu akan menimbulkan sensasi yang hebat. Liu Yu tersenyum, saya datang kali ini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada dekan. Ayolah, jika Anda dapat membantu saya akan membantu Anda. Dekan berkata bahwa selama kurun waktu ini, kuil Senghu begitu bangga sehingga ia bersemangat seperti 100 tahun lebih muda. Liu Yu berkata, dekan berpengetahuan luas. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang orang-orang dan setan? Orang-orang dan setan, dekan tercengang dan berkata, apa yang Anda tanyakan? Apakah karena gedung pencakar langit? Dekan teringat bahwa Liu Yu berhubungan dengan manusia dan iblis, tidak ada orang lain kecuali tetua pelindung istana suci tertinggi yang mengutusnya untuk menjadi putra suci rumah dewa bela diri suci untuk mendukung gedung pencakar langit.
Ada hubungannya dengan gedung pencakar langit, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja. Liu Yu menjawab, tetapi situasi spesifiknya tidak banyak bicara. Dekan berkata, hubungan antara iblis dan Teran telah putus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan gedung pencakar langit datang ke kuil Sengwu kami sebagai individu. Kami tidak menyambut iblis. Iblis juga sangat menyebalkan. Jika Anda membenci Teran kami, sebaiknya Anda tidak memprovokasi Teran. Selain itu, dengan segel Istana Suci tertinggi, Anda tidak dapat memasuki Teran. Ya, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harus pergi ke klan iblis. Ini tidak mungkin diubah. Mengenai apakah saya bisa masuk, saya tidak tahu, tetapi saya harus mencoba. Saya harap dekan dapat memberitahu saya lokasi spesifiknya. Baiklah, sekarang setelah Anda memiliki rencana, saya tidak akan menasihati Anda lagi. Namun, Anda tidak boleh bersikap impulsif saat menghadapi orang-orang dan setan. Orang-orang dan iblis tidak mudah terprovokasi. Begitulah cara Presiden peduli. Liu Yu mengangguk. Setelah dekan memberitahu Liu Yu di mana orang-orang dan iblis berada, Liu Yu pergi ke puncak Beiming untuk menemui Duan Fei dan Yu Sunyu. Beberapa orang sangat gembira melihat Liu Yu datang ke kuil Sengwu. Liu Yu senang dengan kemajuan beberapa orang. Secara khusus, Huo Linger dan Yu Sunyu telah mencapai tingkat kekuatan bertarung yang sebanding dengan Putra Dewa. Selain itu, yang mengejutkan Liu Yu, peningkatan kekuatan tercepat adalah Putri Jing. Pada awalnya, Putri Jing bekerja keras untuk berkultivasi setelah dia kembali. Sekarang, kekuatannya termasuk yang terbaik di antara semua murid Zhenzuan. Meskipun dari tingkat kekuatan tempur putra masih jauh, tetapi juga sangat bagus. Liu Yu tidak kecewa dengan para murid yang dibawa dari Beimingzong. Satu persatu, mereka memenuhi persyaratan Liu Yu lebih awal. Setidaknya mereka menjadi murid dalam kuil Sengwu, yang membuat Liu Yu sangat puas. Setelah tinggal selama 3 hari, Liu Yu memberi instruksi kepada beberapa orang sebelum pergi. Ketika berita tentang kembalinya Liu Yu ke kuil Sengwu tersebar dan seluruh kuil Sengwu menjadi heboh, Liu Yu sudah pergi. Hal ini membuat semua murid merasa kasihan, tetapi mereka semua ingin melihat Liu Yu. Bahkan banyak dari mereka yang diterima di kuil Sengwu karena Liu Yu. Akibatnya, mereka tentu saja merasa kasihan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Liu Yu, karena saat itu, Liu Yu sangat cemas sehingga dia bergerak menuju orang-orang dan setan. Tempat di mana manusia dan iblis berada di selatan. Konon, ini adalah salah satu tempat di mana manusia dan iblis bertarung di awal. Tempat ini penuh dengan ki dan aura jahat. Bagi manusia dan iblis, tempat ini tidak cocok untuk kultivasi. Karena pengaruh ki jahat, aura di sana menjadi lebih ganas. Namun, bagi manusia dan iblis, berbeda. Manusia dan iblis memiliki kedua karakteristik tersebut. Di bawah aura yang ganas, mereka lebih cocok untuk kultivasi mereka. Oleh karena itu, dalam kasus jumlah iblis yang sama, tidak sedikit orang dalam klan yang sama. Kenapa? Gedung pencakar langit, apa yang dia lakukan di sini dan kemana dia pergi? Liu Yu mengerjap sepanjang jalan, tetapi menemukan bahwa gedung pencakar langit itu juga berkedip, dan seolah-olah sedang terburu-buru. Indra ketuhanan Liu Yu kuat, dan jarak kedipan terkait dengan jarak perluasan kesadaran ketuhanan dan kecepatan konsumsi Zhenyuan. Oleh karena itu, Liu Yu menghalangi Liu Yu di depan Liu Yu dengan kedipan. Liu Yu, mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Pencakar langit bertanya dengan heran. Karena Liu Yu muncul di depannya dalam sekejap, yang membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika kedua belah pihak bertarung, dengan kekuatan fisik Liu Yu, bukankah itu kekalahan total? Sambil tersenyum, Liu Yu berkata, aku ingin pergi ke tanah leluhurmu untuk melihat-lihat. Jadi, kamu yang datang ke sini secara khusus. Ada apa? Begitu bersemangat untuk ikut. Jika pada hari kerja, gedung pencakar langit mungkin masih dalam suasana bercanda, tetapi saat ini, gedung pencakar langit sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berkata langsung kepada Liu Yu, adikku. Dia pergi ke tempat misterius sendirian, aku sangat khawatir tentang keselamatannya. Tanah misterius. Hati Liu Yu terkejut. Kemudian dia tenggelam dan berkata, kapan dia masuk? Mengapa dia masuk? Dan mengapa ayahmu tidak menghentikannya? Liu Yu berpikir bahwa beberapa dari mereka tidak biasa. Kepala klan iblis manusia, ayah Murong Sue,
pasti memiliki tujuan dalam melakukannya. Melihat pertanyaan Liu Yu, Ferris ragu-ragu dan berkata, semua ini diputuskan oleh kakaknya. Apa maksudnya? Liu Yu tidak mengerti. Ferris menjelaskan, kakak, dia berkata bahwa dia bersedia berkontribusi pada keluarga, tetapi dia dengan tegas menolak untuk menjadi alat perkawinan keluarga. Kakakku memiliki tubuh manusia dan iblis yang sempurna. Bakatnya luar biasa dan dia telah berlatih ribuan mil setiap hari. Sekarang aku takut, paling-paling, aku setara dengan kekuatannya. Dengan bakat seperti itu, ayahku enggan menikahi adiknya seperti ini. Oleh karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk melihat kinerja adiknya. Jika kinerja adiknya cukup, maka dia tidak bisa menikah. Petik 2. Jika kamu ingin benar-benar menggunakan seluruh keluarga manusia dan iblis lebih dari sekadar manfaat perkawinan, setidaknya kamu harus menjadi orang suci bela diri. Selain itu, kamu harus melakukannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, tempat misterius adalah jalan yang paling benar. Ketika Liu Yu mendengar kata-kata itu, dia merasa kasihan padanya. Suer bukanlah orang yang bersemangat dalam kultivasi, tetapi dia bisa berlatih dengan gila-gilaan untuknya dan bersedia menjelajah ke tempat misterius. Liu Yu juga jelas tentang tempat misterius itu. Selain itu, dia berencana untuk membuat terobosan ketika dia mencapai puncak Wuzun. Tempat misterius, seperti nama, penuh dengan misteri. Oleh karena itu, di tempat misterius, ada cara untuk menerobos Santo bela diri, atau bahkan dengan cepat menerobos Santo bela diri. Bahkan di tempat misterius, ada rahasia tentang menjadi dewa. Jika bukan karena tempat misterius itu membatasi orang bijak seni bela diri yang kuat, paling-paling, hanya praktisi seni bela diri dari alam Wuzun yang bisa masuk. Saya khawatir orang-orang suci bela diri yang kuat juga akan menyerbu masuk. Meskipun, dibandingkan dengan dunia dewa sihir, selama Anda memasukinya dengan perintah dewa sihir, Anda dapat menerobos Santo bela diri, kemungkinan menerobos tempat misterius itu jauh lebih kecil. Saya khawatir 1 dari 100 atau 1000 orang tidak akan dapat membuat terobosan. Namun, tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya, tidak mungkin untuk menahan sejumlah besar orang. Di bawah pengumpulan patung-patung bela diri yang tak terhitung jumlahnya, selalu ada beberapa terobosan. Sebaliknya, lebih tidak praktis untuk memasuki dunia ilusi. Jika Anda ingin masuk, Anda harus mengumpulkan setidaknya 3 perintah sihir. Kemungkinan seperti itu terlalu kecil, setidaknya selama bertahun-tahun, hanya 27 orang yang memasuki dunia ilusi dan menerobos Santo bela diri. Sebaliknya, itu adalah di antara tempat-tempat misterius. Sejak keberadaan tempat misterius itu, belum lagi ribuan, setidaknya, ratusan Santo bela diri telah memasukinya dan menjadi Santo bela diri. Belum lagi, sebagian besar alasannya adalah karena mereka telah memasuki tempat misterius itu, tetapi setidaknya setengah dari orang-orang suci bela diri adalah karena alasan mereka masuk. Terlalu sulit untuk mengumpulkan ordo sihir, jadi Liu Yu berencana untuk pergi ke tempat misterius itu setelah pergi ke tanah orang-orang dan iblis. Lagi pula, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu di tempat misterius itu lebih baik daripada tergantung di tiang. Namun, tempat misterius itu, yang juga dikenal sebagai tempat pemakaman tulang Wuzun, berbahaya. Tentu saja, Liu Yu sangat khawatir tentang keselamatan Murong Sue. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu berkata langsung, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, aku akan melihat-lihat. Lebih baik pergi lebih awal. Bagaimanapun, Liu Yu pergi ke iblis orang-orang untuk menemukan Murong Sue. Sekarang karena Murong Sue tidak berada di iblis orang-orang, dia pergi ke tempat misterius itu. Tentu saja, Liu Yu tidak akan ragu dan pergi bersamanya. Melihat Liu Yu pergi, gedung pencakar langit tidak menolak. Dia memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Selain itu, dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan Liu Yugang tadi, meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia pasti jauh lebih kuat darinya. Jika Liu Yu juga bersamanya, peluang untuk memastikan keselamatan saudara perempuannya lebih besar. Kita harus mempercepat. Tempat misterius itu dibuka setiap 10 tahun. Hanya 1 bulan sekali. Sekarang hampir setengah bulan. Jika kita ingin terlambat, kita hanya bisa masuk 10 tahun kemudian. Gedung-gedung pencakar langit mendesak jalan. Liu Yu mengangguk dan berkata, masuklah ke dunia kecilku. Aku bisa sampai ke tempat misterius itu secepatnya. Ferris menatap Liu Yu, dan akhirnya mengangguk. Tidak ada perlawanan, itu adalah penghasilan Liu Yu di dunia kecil itu.
Liu Yu juga cepat dalam perjalanannya. Tempat misterius itu tidak dekat dengan orang-orang dan setan, telah melintasi lebih dari separuh daratan Tiongkok. Tanah Shenzhou sangat luas dan tak terbatas. Secara alami, tidak ada kekurangan beberapa orang aneh dan hal-hal aneh. Ngarai yang terlindung ini adalah wilayah yang disebut keluarga Bi. Keluarga mereka telah menjaga jalan ujian sejak zaman kuno, dan mereka disebut pengamat. Terlebih lagi, keluarga Bi juga memiliki hobi khusus, yaitu, mereka suka membuat beberapa daftar orang kuat. Daftar ini disebut daftar Feng Yun, yang merupakan daftar peringkat tertinggi seniman bela diri di daratan Tiongkok. Yang disebut daftar angin dan awan, berarti bahwa setiap orang kuat yang dapat menggerakkan angin dan awan dapat berada di daftar peringkat tinggi atau rendah sesuai dengan kekuatan masing-masing. Terlebih lagi, karena keluarga Bi termasuk dalam kekuatan netral di daratan Tiongkok, mereka menjaga pintu masuk jalan ujian selama beberapa generasi, dan berteman dengan kekuatan besar di daratan Tiongkok, jadi peringkat mereka sangat akurat. Justru karena berada di negara netral dan semi terpencil, Ngarai Bifeng disebut sebagai ngarai penampungan. Dari yang tertinggi ke yang terendah, daftar tersebut dibagi menjadi daftar suci, daftar naga dan Phoenix Tianjiaobang. Daftar orang baik hanya ada 10 tempat di setiap daftar dari 5 penjahat. Yang disebut daftar suci, tentu saja, hanya dapat dinaikkan setelah mencapai ranah orang suci bela diri. Itu adalah daftar yang diperebutkan oleh semua orang suci bela diri kecuali gelar orang suci bela diri. 10 orang suci bela diri dalam daftar suci semuanya adalah orang suci bela diri paling kuat di daratan Tiongkok. Mereka hampir menjadi yang terkuat di bawah gelar orang suci bela diri, dan yang teratas bahkan lebih dekat dengan gelar orang suci bela diri. Umumnya, orang suci bela diri yang baru saja dipromosikan ke ranah Raja Suci bahkan tidak dapat menempati peringkat ke-10. Adapun daftar Tianjiao, itu agak rumit. Tidak ada urutan peringkat dalam daftar ini, juga tidak diberi peringkat menurut kekuatan. Hanya beberapa bakat terkuat yang diakui yang dapat masuk dalam daftar ini. Ada Wu Sheng dan Wu Zun di daftar Tianjiao. Kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi bakat mereka jelas merupakan orang terkuat di daratan Tiongkok dan diakui sebagai jenius di antara para talenta. Mereka yang dapat masuk dalam daftar ini disebut Tianjiao yang tak tertandingi. Liu Yu mengalahkan Ji Xinyu di Akademi Qinglong, menunjukkan kekuatan seni bela dirinya yang terbaik. Saya khawatir dia telah didaftarkan oleh keluarga Bi. Tidak lama lagi, dia akan masuk dalam daftar Tianjiao dan menjadi Tianjiao yang tak tertandingi. Daftar naga dan Phoenix termasuk dalam daftar beberapa talenta teratas. Yang terendah yang dapat masuk dalam daftar adalah Alam Wu Zun. Sangat disayangkan bahwa setelah pertempuran pertama dengan Ji Xinyu, Liu Yu tidak memiliki apapun untuk dilawan di daratan Tiongkok. Satu-satunya, juga di daerah terlarang iblis jahat, menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Santo bela diri. Sayangnya, ini tidak dapat diekspos, tentu saja tidak dapat dimasukkan. Jika tidak, peringkat Liu Yu telah berada di daftar naga dan Phoenix, dan peringkatnya tidak rendah. Sebaliknya, dia hanya dapat dicantumkan dalam daftar Tianjiao. Dia hanya seorang pejuang potensial di Ngarai Bifeng. Liu Yu langsung melepaskan gedung pencakar langit itu. Liu Yu yakin gedung pencakar langit itu seharusnya tahu lebih banyak tentang tempat misterius itu daripada dirinya. Begitu cepat, hanya dalam 5 hari, apakah kau di sini? Aku khawatir Wu Sheng mungkin juga tidak bisa melakukannya. Begitu gedung pencakar langit itu dilepaskan oleh Liu Yu, dan kemudian menghitung waktunya, hanya 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari, gedung itu akan menjangkau hampir separuh Tiongkok. Bahkan jika itu adalah orang suci bela diri, dia akan melakukan yang terbaik, kecuali dia melampaui tingkat orang suci kecil, mencapai tingkat Raja Suci, dan beberapa orang suci besar. Sulit membayangkan bahwa Liu Yu melakukan hal yang begitu sulit. Ketika Ferris memikirkan Liu Yu yang tiba-tiba muncul di depannya, dia tidak memiliki akal sehat. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Liu Yu. Liu Yu tersenyum. Setiap kali dia mengedipkan mata sejauh itu, dia tidak mengalami kesulitan dengan keilahiannya. Sebaliknya, itu adalah Zhen Yuan. Jika bukan karena dunia kecilnya yang banyak dan bergantian, saya khawatir Zhen Yuan tidak akan tahu berapa kali dia mengurasnya. Saya tidak tahu banyak tentang tempat misterius ini. Apakah Anda cukup tahu? Liu Yu bertanya langsung. Ferris mengangguk dan kemudian mulai berbicara dengan Liu Yusu. Pertama-tama, dikatakan bahwa itu adalah keluarga Bi yang menjaga pintu masuk tempat misterius itu.
Kemudian, itu adalah pengenalan Feng Yunbang. Yang disebut daftar Feng Yun mengacu pada daftar Tianjiao, daftar Long Feng dan Sengbang. Merupakan kehormatan besar bagi seorang prajurit untuk berada di puncak daftar. Bagi mereka yang berada di bawah Wuzun, mereka mungkin hanya melihat ke atas daftar angin dan awan, tetapi bagi yang kuat di atas Wuzun, semuanya bekerja menuju puncak. Bahkan beberapa orang bijak seni bela diri ditantang untuk masuk ke dalam daftar. Sebenarnya, daftar suci dan daftar kebanggaan adalah yang tertinggi. Perwakilan dari daftar suci adalah orang-orang suci bela diri yang paling kuat di bawah gelar orang-orang suci bela diri, dan daftar Tianjiao adalah jenius paling kuat atas nama daratan Tiongkok. Mereka semua adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi orang-orang suci bela diri, dan semuanya telah menerima perhatian paling banyak. Ferris berkata dengan iri. Liu Yu mengangguk. Jelas bahwa Ferris tidak memiliki harapan untuk masuk ke daftar Tianjiao. Mungkin daftar naga dan Phoenix bisa masuk, tetapi itu tidak membuat banyak perbedaan. Saudara Ferris, apakah Anda memiliki daftar orang-orang itu? Liu Yu tidak bisa tidak bertanya, dia ingin tahu orang-orang kuat apa yang ada di daftar orang-orang suci dan Tianjiao. Tentu saja ada. Pada dasarnya, beberapa Wusheng dan Wuzun memiliki daftar seperti itu. Selain itu, Kamar Dagang dan Bijia memiliki hubungan kerjasama. Beberapa materi disediakan oleh Kamar Dagang. Kamar Dagang dapat menjual daftar ini secara terbuka. Gedung Pencakar Langit mendengar pidato itu dan mengeluarkan 3 buku dari dunia kecil dan melemparkannya ke Liu Yu. Liu Yu melirik daftar suci itu. 3 daftar teratas adalah daftar Tianjiao dan daftar Longfeng. Begitu tebal, itu hanya beberapa nama. Mengapa ada catatan setebal itu dalam sebuah daftar? Liu Yu terkejut. Ada berapa banyak nama? Gedung Pencakar Langit memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu daftar ini hanya mencantumkan orang? Semua orang yang tercantum dalam daftar memiliki catatan yang jelas tentang sejarah pertempuran mereka dan bahkan identitas mereka. Berapa banyak orang yang bersedia membeli buku itu? Seberapa persuasif isi buku itu? Wajah Liu Yu sangat malu sehingga dia tidak memperhatikannya sekarang. Liu Yu yang malu mengalihkan perhatiannya, dia membuka salah satu daftar suci untuk melihatnya, tiba-tiba sebuah informasi karakter muncul di tampilan. Jian Sheng, 12 pedang terkenal, berada di peringkat pertama dalam daftar. 12 pedang, nama yang sederhana sekali. Liu Yu sedikit terkejut, itu tidak terlihat seperti nama pertama dalam daftar. Dia tidak dapat menahan diri untuk terus melihat, tidak menyangka akan melihat ini, langsung terkejut. Di daratan Tiongkok, ada tempat yang sangat terkenal yang disebut Villa Sujian. Mereka adalah pendekar pedang terbaik di daratan Tiongkok. Namun, beberapa pedang terkenal di daratan Tiongkok berasal dari Villa Sujian. Ketika pendekar pedang dari Villa Pengecoran Pedang membuat pedang, mereka akan memilih beberapa pelayan untuk menjaga mereka disebut budak pedang. Namun, ketika pedang selesai dibuat, budak-budak ini akan dibunuh dan digunakan untuk membuka segel pedang. Oleh karena itu, mereka semua adalah orang-orang yang sekarat, jadi mudah untuk memilih nama mereka. Dapat dikatakan bahwa praktik pengecoran Villa Pedang ini sangat kejam, tetapi menurut pernyataan Villa Pengecoran Pedang, para budak pedang ini adalah orang-orang yang dipilih dengan cermat. Hanya dengan membuka segel bersama mereka, pedang itu dapat berhasil ditempa. Oleh karena itu, orang luar hanya bisa menutup mata terhadapnya. Namun, suatu kali, ketika pedang suci yang kuat dibuat di Villa Pengecoran Pedang, budak pedang yang terbiasa dengan Kaifeng tidak mati, tetapi menyelamatkan hidupnya. Dan nama budak pedang ini menempati urutan ke-12 di antara budak pedang di Kaifeng, jadi disebut pedang 12. Ke-12 pedang itu tidak mati, yang mengejutkan seluruh desa. Namun, karena pedang telah dibuka, mereka tidak terus membunuh budak pedang itu. Namun mereka tidak tahu bahwa setelah menelan darah pedang 12, pedang itu telah mengenalinya sebagai tuan. Kemudian, budak pedang itu mampu mengolah dirinya sendiri. Dengan bantuan senjata suci, prestasinya menjadi semakin tinggi, dan statusnya di Villa Pembuat Pedang menjadi semakin tinggi. Akhirnya, ia menikah dengan tuan tua dari Villa Pembuat Pedang dan menjadi orang bijak pedang. Karena ia tidak memiliki nama, dan kendonya adalah orang bijak bela diri terkuat dan terkuat di daratan Tiongkok, ia disebut orang bijak pedang. Dapat dikatakan bahwa kehidupan budak pedang ini adalah legenda, yang dikagumi oleh banyak prajurit di daratan Tiongkok. Masih ada orang-orang seperti itu. Benar saja, tanah Tiongkok luas dan tak terbatas,
dan tidak ada yang aneh tentang itu. Setelah membacanya, Liu Yu menghela nafas. Pencakar langit melirik Liu Yu dan berkata sambil tersenyum, tetua ini memang legenda. Beberapa orang mengatakan bahwa ia telah dipromosikan ke gelar orang bijak bela diri, tetapi tidak ada yang mengonfirmasinya. Bukankah gelar Wu Sheng tidak dapat masuk dalam daftar orang suci? Liu Yu mendengar ucapan itu dengan ragu. Tuan Jiansheng sangat rendah hati. Dia tidak pernah bertarung dengan orang lain selama ribuan tahun, jadi tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Kecuali dia menunjukkan kekuatannya sebagai orang suci bela diri, dia akan tetap menjadi yang pertama dalam daftar. Ferris berkata demikian. Setelah ribuan tahun keberadaannya, Liu Yu tiba-tiba mengerti bahwa mungkin ada orang suci bela diri di antara mereka. Seberapa sering daftar ini diperbarui? Tanya Liu Yu. Ferris berkata, daftar naga dan Phoenix serta daftar Tianjiao diperbarui setiap 10 tahun. Sedangkan untuk daftar orang suci, kecuali jika ada pertempuran antara orang suci bela diri dan peringkatnya ditetapkan ulang, itu tidak akan mengubah daftar. Mendengar ini, Liu Yu merasa bahwa itu benar-benar masuk akal untuk dilakukan. Tempat misterius yang dijaga oleh keluarga Bi ini dibuka setiap 10 tahun. Setelah dibuka, ketika tempat misterius itu ditutup lagi, kita dapat menentukan kekuatan kita. Setelah penentuan ini, akan sulit untuk membuat kemajuan besar dalam waktu singkat jika Anda telah berpetualang di tempat misterius dalam waktu 10 tahun. Dengan cara ini, daftar yang diberikan oleh Bijia akan menjadi daftar yang sangat akurat, dan tidak akan banyak perubahan dalam 10 tahun ke depan untuk melihat legenda Jianyu. Aku akan terus mendesah. Orang-orang kuat dalam daftar orang suci semuanya adalah orang-orang kuat di antara orang-orang suci bela diri. Liu Yu tidak mengenal satupun dari mereka, dan bahkan belum pernah mendengarnya. Di antara mereka, beberapa dari mereka adalah praktisi independen, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat atau bahkan pemimpin pasukan besar. Itu adalah giok suci ketiga di luar istana, tetapi itu mengejutkan bagi sebagian orang. Hanya saja identitas penguasa istana luar sangat langka. Dia bahkan tidak memiliki nama. Dia dipromosikan ke tempat ketiga dalam daftar orang suci hanya karena dia mengalahkan orang kuat yang berada di tempat ketiga dalam daftar orang suci. Ini membuat Ye Tian sedikit kecewa. Dia benar-benar ingin mengetahui informasi dari istana suci tertinggi. Istana luar dari istana suci tertinggi sangat misterius. Pada dasarnya tidak bergantung pada daratan Tiongkok. Seperti para sentu itu, mereka semua adalah kekuatan supernatural. Namun, mereka jarang berurusan dengan orang-orang di daratan Tiongkok, jadi hanya sedikit orang yang mengetahui informasi mereka. Ferris berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk, lalu mengeluarkan daftar Tianjiao untuk terus melihat. Daftar Tianjiao terlepas dari peringkatnya, Tianjiao yang tak tertandingi, disandingkan, kekuatan mereka mungkin kuat atau lemah, tetapi bakat adalah yang terkuat. Beberapa dari mereka mengejutkan Liu Yu. Salah satunya adalah Batian, yang memiliki darah surga. Asal-usulnya tidak diketahui. Dia adalah seorang pejuang melawan surga. Itu pasti dia. Mata Liu Yu tertuju, dan darah tiran langit adalah konstitusi khusus 10 besar terkuat. Bagaimana mungkin yang kedua muncul? Pengganggu itu pasti pemuda berambut ungu yang muncul di daerah terlarang yang jahat di awal. Kalau tidak, saya khawatir tidak akan ada nama dan nama keluarga yang sama, dan tubuh penguasa surga yang sama. Jian Wuxin, putra Master Pedang, adalah tuan muda dari villa pembuat pedang. Dia juga nama yang mengejutkan Ye Tian. Lao Su adalah nomor 1 dalam daftar suci, dan putranya adalah kebanggaan surga yang tak tertandingi. Villa pembuat pedang ini benar-benar kuat. Saya khawatir itu tidak kalah kuat dari kamar dagang dunia. Selain itu, yang mengejutkan Liu Yu, putra jahat itu juga muncul di sana, yang membuatnya tiba-tiba menebak bahwa Batian pasti telah mengungkapkannya kepadanya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Bi bisa mengetahui keberadaan putra jahat itu secepat itu? Ada juga nama yang akrab dan aneh. Dikatakan bahwa dia akrab karena nama keluarganya adalah Ji. Dia berasal dari keluarga Ji dari keluarga pertama. Dikatakan bahwa dia aneh karena Liu Yu mengenalnya tetapi belum pernah bertemu dengannya. Jangan menebak, orang ini adalah saudara laki-laki kedua Ji Xinyu, Ji Mingyang. Ada sedikit perkenalan tentang Ji Mingyang. Selain itu, tidak lama setelah ia menembus Wuzun, Ji Mingyang memasuki tempat misterius itu dan tidak pernah keluar. Dalam kata-kata Ji Mingyang, jika Anda tidak menembus Santo bela diri,
Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat misterius itu. Ada sedikit catatan tentang Jiming Yang di daftar Feng Yun. Saya hanya tahu bahwa Jiming Yang telah mencapai puncak Wuzun bertahun-tahun yang lalu. Mengenai kekuatan Jiming Yang setidaknya sebanding dengan orang bijak agung, yang tidak terduga. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa jika Jiming Yang menerobos, kekuatan absolutnya sebanding dengan Raja Suci, dan ia akan mendapat tempat di Raja Suci. Lebih baik membaca sambil jalan. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk melihat begitu banyak konten. Desak gedung pencakar langit itu. Liu Yu mengangguk. Tepat saat dia hendak memasuki ngarai perlindungan, tiba-tiba, minuman keras datang dari belakang. Liu Yu berbalik untuk melihat bahwa dia adalah seorang kenalan dan, tentu saja, seorang musuh. Orang ini adalah lawan yang paling keras kepala yang dirasakan Kaisar Lin dan Liu Yu saat mereka mengikuti ujian di 5 kuil. Karena Liu Yu menjadi yang pertama dalam ujian di 5 kuil, Kaisar Lin memilih untuk menyerah memasuki 5 kuil dan kembali ke keluarganya. Untuk ini, Liu Yu hanya memiliki sedikit pemahaman, kemudian tidak melakukan banyak pemahaman, tetapi tidak menyangka bahwa kedua orang itu akan bertemu di sini. Dilin, ada apa? Liu Yu bertanya dengan dingin. Kaisar Lin tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri, tetapi Liu Yu tidak percaya akan ada hal baik. Ambillah. Kaisar Lin berteriak keras dan membuat pukulan langsung. Kekuatannya yang tak terbatas menyerbu ke arah tinju lawan, dan kemudian dia menyerang Liu Yu Hong dengan ganas. Liu Yu diam-diam berkata dalam hatinya, orang baik, formula sihir 9 putaran telah mencapai puncak putaran ke-7, apakah akan mencapai putaran ke-8? Kaisar Lin bahkan mencapai puncak putaran ke-7 dari kultivasi fisik, yang lebih tinggi dari harapan Liu Yu, tetapi itu masuk akal. Kaisar Lin mendapat dukungan dari keluarga besar. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki orang suci bela diri. Tidak sulit baginya untuk mengolah tubuhnya hingga 7 putaran dengan esensi darahnya. Namun, Dilin ingin memasuki putaran ke-8, saya khawatir, tidak ada harapan. Hampir mustahil untuk mendapatkan darah esensi dewa bela diri ketika itu telah menghilang. Kecepatan serangan Kaisar Lin lebih cepat dari yang dibayangkan Liu Yu. Dalam sekejap mata, dia datang ke Liu Yu. Operasi formula sihir 9 putaran Liu Yu, berpikir untuk memblokir seharusnya tidak terlalu sulit, siapa yang mengira, Liu Yu langsung dibombardir. Terlebih lagi, Liu Yu menderita beberapa cedera ringan akibat kejadian tersebut. Bagaimana dengan Liu Yu? Apakah kamu baik-baik saja? Pencakar langit terkejut dan bertanya. Liu Yu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Ferris tidak perlu khawatir, dan kemudian menatap Kaisar Lin dengan wajah serius. Liu Yulin berkata, aku tidak melihatmu. Aku katakan kepadamu, aku adalah seorang Saint bela diri di tingkat Saint King. Bahkan jika aku seorang Saint bela diri, aku memiliki banyak kekuatan. Sekarang aku dapat menggunakan lebih banyak hukum. Kamu tidak bisa menjadi lawanku. Liu Yu dengan cepat pulih dari cederanya dan berkata, memang, dengan bantuan ingatan kehidupanmu. Sebelumnya, kamu dapat membantu kamu dengan cepat memahami kekuatan 3 hukum. Sekarang kamu telah memahami kekuatan 3 hukum. Namun, jika itu bukan milikmu, itu bukan milikmu. Selain itu, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkanku seperti ini? Ambillah. Kali ini, tangan surgawi Liu Yu memimpin, dan kekuatan dahsyatnya mengarah ke Kaisar Lin. Kaisar Lin Lingran tidak takut. Tubuh fisiknya memiliki sedikit keunggulan atas Liu Yu. Dia yang memahami kekuatan 3 hukum memiliki keunggulan lebih besar dalam kekuatan hukum. Bagaimanapun, Liu Yu tidak sepenuhnya menyadari kekuatan suatu hukum. Ada celah besar di antara mereka. Dalam sekejap mata, kedua orang itu harus bertarung ratusan gerakan, energi yang melonjak, sehingga gedung pencakar langit itu harus mundur dari kejauhan untuk menyaksikan perang. Liu Yu, apakah Liu Yu begitu kuat? Itu benar-benar level anti surga Wuzun, dan aku khawatir sulit untuk memiliki lawan di anti surga Wuzun. Ferris melihat pertarungan kedua pria itu, hatinya tak kuasa menahan desahan. Lambat laun, Liu Yu mulai mengalami kemunduran. Ketika ia tiba di Wuzun, ia mulai memahami hukum. Kekuatan hukum adalah dasar terpenting untuk menentukan efektivitas pertempuran. Liu Yu Zenyuan, keuntungan dari dunia kecil, tidak sebesar yang ia bayangkan sebelum ia menjadi satu-satunya dunia nyata. Sebaliknya, penerapan kekuatan hukum jauh lebih baik daripada Kaisar Lin, yang dulunya adalah seorang santo seni bela diri.
Saya khawatir ia telah kehilangan 1000 mil. Dengan jumlah kekuatan hukum yang sama, kekuatan Dilin jauh lebih besar daripada Liu Yu. Belum lagi Dilin harus menempati keuntungan dari kekuatan hukum yang sangat besar, haha. Liu Yu, hari ini adalah hari yang memalukan bagiku. Apa kau tahu apa yang kurasakan saat aku dikalahkan olehmu? Kau boleh bersenang-senang hari ini. Dilin tertawa terbahak-bahak. Orang ini, kekuatan tubuhnya kuat, dan kekuatan hukumnya 3. Bagi orang suci biasa, kekuatan hukumnya hanya setingkat ini. Selain itu, kekuatan hukumnya jauh lebih baik daripada milikku. Aku masih asing dengan kekuatan hukum, dan penerapannya sama seperti kekuatan kasar. Tidak ada keterampilan sama sekali. Terlalu banyak yang harus dikalahkan. Petik 2. Bahkan jika aku dapat menggunakan kekuatan 3 sistem hukum untuk membentuk susunan Trinitas, sulit untuk mengalahkan pihak lain. Kesenjangannya benar-benar cukup besar. Aku khawatir putra jahat itu akan merasa sangat sulit ketika dia menghadapi Batian. Liu Yu sedikit mengernyit, memikirkan bagaimana dia harus mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia tidak rela kalah dari Kaisar Lin. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya apakah pantas untuk menyerang dengan jiwa. Tapi kurasa tidak. Awalnya, dia menyerangku dengan kekuatan jiwanya. Aku khawatir kekuatan jiwanya tidak lemah. Liu Yu berpikir dalam hati. Petik 2. Tidak masalah, coba lagi, kekuatan jiwaku sudah sebanding dengan gelar Wusheng. Meskipun dia memiliki cara untuk bertahan, itu seharusnya tidak sekuat kekuatan jiwaku. Liu Yu membuat keputusan tanpa ragu-ragu dan siap. Melihat kedatangan tinju Kaisar Lin lagi, Liu Yu tidak terburu-buru untuk mengayunkan tinjunya, tetapi siap untuk menggunakan tusukan roh. Untuk menghadapi Kaisar Lin, kekuatan roh tidak lemah ketika dia bereinkarnasi dari reinkarnasi Santo bela diri. Dia juga harus memiliki seorang Zun bela diri yang menghadapi serangan spiritual. Serangan itu tersebar dengan gelombang kejut pikiran, yang jelas tidak baik. Namun, seni rahasia spiritual kehidupan mengambang seperti mimpi, yang terutama didasarkan pada susunan sihir, tidak dapat diwujudkan meskipun Kaisar Lin awalnya adalah kekuatan Santo bela diri. Tusukan roh yang sederhana dan kasar, menyerang langsung ke sasaran dan mengejutkan, seharusnya memiliki efek terbaik. Berpikir, tusukan roh Liu Yu telah menuju ke hutan kekaisaran. Serangan roh. Benar saja, begitu serangan roh Liu Yu keluar, dia mengejutkan Dilin dan berencana untuk membela diri. Sayangnya, beberapa dari mereka terlalu tergesa-gesa. Liu Yu langsung menghancurkan pertahanan yang diatur oleh pihak lain di sekitar jiwa dan menusuk jiwa Dilin. Kaisar Lin meraung, perasaan bahwa jiwanya akan ditusuk membuatnya pingsan. Tetapi sebelum dia sempat membuat reaksi lain, serangan Liu Yu datang lagi. Dengan tubuh suci 9 putaran yang sama, orang yang diserang oleh roh hanya dapat memiliki pertahanan pasif, dan yang lainnya dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Akibatnya, tidak ada ketegangan. Dalam sekejap mata, Liu Yu sudah melancarkan ratusan pukulan. Ketika Kaisar Lin terbangun, dia sudah mengalami pukulan yang sangat keras. Sayang sekali tubuh Kaisar Lin sangat kuat. Kalau tidak, dia pasti bisa dibunuh oleh Liu Yu. Sialan, teriak Kaisar Lin cepat-cepat mundur, melakukan jurus sihir 9 putaran, luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Liu Yu tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghajar anjing air itu dan menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan sebagian dari kekuatan hukum serangan Kaisar Lin untuk menggunakannya. Saat itu, Kaisar Lin sangat marah. Dia ceroboh. Tanpa diduga, Liu Yu akan menyerang dengan kekuatan roh. Jika dia tahu itu, dia sedikit bersiap sebelumnya, daripada buru-buru mengatur pertahanan jiwa. Serangan jiwa Liu Yu Gang pada tingkat itu sulit untuk dilakukan apapun terhadapnya. Mengenai apa yang dipikirkan Kaisar Lin, Liu Yu secara alami tahu, tetapi dia tidak menghentikan serangannya. Ini, tiba-tiba membuat serangan Liu Yu yang awalnya tiba-tiba, kekuatan tempur Kaisar Lin menurun, tidak ada perlawanan, benar-benar ditekan untuk menyerang, terengah-engah. Kaisar Lin tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Balas dendam yang disebut-sebut, 10 tahun kemudian, Kaisar Lin berencana untuk pergi. Wah, aku mengingatmu, jangan kira aku akan melepaskannya. Aku akan segera datang kepadamu. Kaisar Lin meraung, tiba-tiba memaksa, akan membuka Liu Yu, dengan cepat memasuki tempat misterius itu. Melihat ini, Liu Yu tidak mengejarnya, karena itu tidak masuk akal. Lagi pula, dengan peningkatan kekuatan Kaisar Lin,
semakin banyak cara untuk memiliki orang suci bela diri. Jika Anda ingin mengalahkan Kaisar Lin, sulit untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit. Jika Anda ingin menghadapinya, atau bahkan membunuh Di Lin, saya khawatir orang suci bela diri di tingkat Raja Suci mungkin tidak dapat melakukannya. Lagi pula, Di Lin juga seorang Raja Suci di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, di antara para Raja Suci, Di Lin hanya satu tingkat lebih rendah dari 10 ahli teratas dalam daftar suci seperti Jian Sheng. Melihat Di Lin telah dipukuli, Ferris terbang mendekat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Siapa orang ini? Mengapa kamu belum melihatnya di daftar Tianjiao sebelumnya? Pencakar langit melihat ke pintu masuk tempat misterius itu dan bertanya. Liu Yu berkata, namanya Di Lin. Dia adalah objek pelatihan utama dari Tanah Suci. Yang terpenting adalah dia adalah seorang santo bela diri di kehidupan sebelumnya, dan dia juga seorang santo bela diri di tingkat Raja Suci. Apa? Ferris terkejut dan berkata, dengan cara ini, tidak wajar baginya untuk menerobos ke tahap Saint Martial. Selain itu, setelah terobosan, kekuatannya pasti dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan Saint King biasa. Liu Yu mengangguk, Saint Martial umum, jika Anda melepaskan kultivasi, reinkarnasi, akan kehilangan ingatan, mulai lagi. Selain itu, karena ia pernah menjadi orang bijak, martial, jika ia hanya seorang praktisi martial biasa yang baru saja memasuki tahap Saint Martial, akan lebih sulit untuk menerobos ke tahap Saint Martial. Ini bukan hanya karena sekali terobosan, reinkarnasi, akan menghabiskan sebagian dari sumber jiwa. Yang terpenting adalah bahwa Saint Martial yang bereinkarnasi seperti itu setidaknya akan menggandakan kekuatan Tianji. Dengan tidak adanya pengalaman hidup sebelumnya, kekuatan bencana alam dunia ini begitu besar, sulit untuk melewati kesulitan alami. Hanya beberapa Saint Martial di atas Saint King yang dapat memulihkan ingatan mereka, dan Kaisar Lin tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat beruntung. Mengambil kultivasi Kaisar Lin sebagai ranah kultivasi, tidak terlalu sulit untuk melewati perampokan suci dalam reinkarnasi ini. Selain itu, dengan pemahaman tentang kekuatan hukum, kekuatannya benar-benar kuat. Sekarang Kaisar Lin merasa bahwa Liu Yu tidak dapat melakukan apapun. Dia seharusnya tidak mengganggu Liu Yu untuk saat ini. Namun, setelah beberapa saat, ketika Kaisar Lin menerobos Santo Bela Diri, pada periode itu, dibandingkan dengan Santo Bela Diri di ranah yang sama, dia benar-benar memiliki keuntungan besar. Pada saat itu, jika Liu Yu dalam kesulitan, Liu Yu benar-benar akan menghadapi krisis besar. Melihat ekspresi khawatir dari gedung pencakar langit, Liu Yu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku bukan seorang vegetarian. Ketika aku mengolah formula sihir 9 putaran ke puncak 7 putaran, kekuatanku tidak akan jauh lebih lemah daripada hutan kekaisaran. Selain itu, aku masih memiliki kartu. Hanya serangan mental tadi yang membuat pihak lain kalah dariku. Aku tidak takut dengan Kaisar Lin ini. Liu Yu khawatir tentang saudara perempuannya, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentangnya. Pikiran Ferris sedikit rileks, hati Liu Yu, sangat berat dia berkata bahwa dia tidak takut. Bagaimana dia bisa benar-benar tidak takut? Kekuatan pihak lain di periode puncak adalah orang suci bela diri tingkat suci. Jangan katakan bahwa pihak lain dapat dengan cepat menjadi orang suci bela diri, katakan saja bahwa sekarang, ketika Kaisar Lin telah menyembuhkan lukanya, dia tidak dapat menahan diri untuk mencari masalahnya sendiri. Mengenai apa yang dia katakan kepada gedung pencakar langit, serangan spiritual, sebagai tongkat pembunuh, membuat Di Lin tidak berani bertindak gegabah, tetapi hanya mengatakan untuk bermain. Seni bela diri Liu dapat mencapai puncaknya segera, dan dia hanya dapat mencapai puncak hukum ketujuh. Dengan cara ini, dia tidak akan lebih lemah dari Di Lin dalam kekuatan fisik, dan akan mengimbangi kelemahan di atas tubuh fisik. Dan jika dia dapat sepenuhnya memahami kekuatan 5 sistem hukum, maka dia benar-benar dapat menggunakan susunan 5 elemen sebagai dasar untuk mencapai rotasi 5 elemen, serangan tak terkalahkan dan pertahanan tak terkalahkan. Pada saat itu, di bawah serangan dan pertahanan tak terkalahkan, bahkan jika Kaisar Lin menerobos orang suci bela diri dan ingin melakukan apa saja padanya, itu bahkan lebih sulit. Liu Yu yang sedikit gelisah dalam hatinya, dengan cepat memasuki tempat misterius itu seperti Kaisar Lin. Langit kelabu adalah gurun dan terumbu karang, dan langit berbintang yang cerah, yang membuat bumi yang mendidih semakin jauh. Tiba-tiba,
sesosok muncul di terumbu karang tidak jauh dari sana. Ini adalah seorang pria muda dengan kulit pucat, mata yang dalam, rambut panjang, menari mengikuti angin, dan jubah putih ungu, yang tampaknya menyatu di bawah langit berbintang yang cerah. Tak perlu dikatakan, ini adalah Liu Yu yang memasuki tempat misterius itu. Melihat dunia yang aneh ini, Ye Tian sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini tempat misterius, begitu kejam? Di bawah kunjungan ilahi Liu Yu, raungan binatang buas dan teriakan hantu dan serigala datang dari jauh. Seluruh bumi tampak mendidih dan marah. Ini adalah tempat yang gelisah. Tidak jauh dari Liu Yu, ada sebuah prasasti batu besar dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, Jalan Pengadilan. Kemudian, di bawah prasasti batu itu, asal-usul tempat pengadilan itu tertulis. Ternyata jalan ujian itu didirikan oleh beberapa orang kuat di akhir zaman kuno dan di awal zaman kuno. Bagaimanapun, situasi spesifiknya tidak dijelaskan di sini dan penuh dengan misteri. Namun, salah satu fungsi jalan ujian ini adalah untuk menguji kejeniusan. Mereka yang lulus ujian dapat memasuki tempat yang berdebu, menyegel diri mereka sendiri dan memastikan keselamatan mereka sendiri. Bagaimanapun, kejeniusan sejati ingin menerobos dewa bela diri. Pada saat itu, ketika tidak ada harapan untuk menerobos dewa bela diri, mereka secara alami tidak ingin mati karena usia tua dan menyesali hidup. Kemudian, para jenius ini lahir satu persatu di tengah zaman kuno. Kebanyakan dari mereka menerobos dewa-dewa seni bela diri dan memicu gelombang angin dan hujan. Periode itu adalah periode paling makmur dan puncak di zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa ada banyak orang suci seni bela diri seperti anjing dan dewa-dewa seni bela diri di mana-mana. Pada saat itu, jalan ujian bukan lagi tempat untuk menyegel diri sendiri, tetapi sebuah kehormatan besar untuk dilalui dengan tergesa-gesa. Adapun penyegelan diri, siapa yang akan menjadi orang bodoh untuk menyegel dirinya sendiri pada saat itu? Namun, krisis di zaman kuno datang terlalu tiba-tiba, dan tidak berakhir terlalu tiba-tiba. Banyak talenta yang berharap untuk memasuki jalan ujian berharap untuk dilahirkan kembali ketika era besar tiba. Sayangnya, rencananya bagus, tetapi harapannya tipis, karena mereka menemukan fakta yang menyedihkan satu persatu. Yaitu, karena krisis tiba-tiba di zaman kuno, seni bela diri menurun drastis, dan potensi bakat mereka menurun. Dapat dikatakan bahwa generasi lebih buruk dari generasi. Tampaknya bukan hanya kesulitannya tidak berkurang, tetapi juga meningkat banyak. Dengan cara ini, hanya sedikit praktisi bela diri yang memilih untuk tidur di jalan ujian. Kekuatan dan bakat yang dapat dimasuki benar-benar hebat. Di antara mereka, pemuda berambut ungu dan batian, yang memiliki tubuh yang mendominasi surga, adalah salah satu perwakilannya. Batian lahir sebanyak 3 kali. Setiap kali dia lahir, dia mengalahkan semua orang sezamannya dan tidak memiliki saingan. Kemudian dia terus tidur dan menunggu datangnya era besar. Meskipun hatinya penuh rasa ingin tahu yang tak terbatas, situasi khusus zaman kuno, tetapi, Liu Yu juga tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk memahami ini. Prioritas utama adalah menerobos jalan ujian dan mencoba menemukan Suir sesegera mungkin. Sangat disayangkan bahwa prasasti jalan ujian hanya menulis nama dan asal jalan ujian, tetapi tidak memperkenalkan bahayanya. Liu Yu harus berhati-hati. Jelajahi dulu. Kesadaran ilahi Liu Yu menyebar dan mulai memeriksa lingkungan sekitarnya. Awalnya, dengan kekuatan rohnya di tingkat Sein bela diri, ruang lingkup kunjungan dewa sangat besar. Ketika Tianyan Sensuan bekerja, ia juga dapat meningkatkan sebagian dari kekuatan ini, dan cakupan pengamatan secara alami lebih luas. Namun, Liu Yu segera menemukan bahwa tempat ini lebih besar dari yang dibayangkannya, dan sulit untuk memperkirakan batas tempat misterius ini dengan kekuatan kesadaran ilahinya. Namun, rentang pengamatan yang begitu luas, atau biarkan Liu Yu melihat beberapa informasi yang berguna. Berdasarkan lokasinya, Liu Yu sekarang berada di selatan, dan di depannya, yaitu utara, terdapat pasukan besar kerangka dan makhluk mati, kuat dan lemah, diperkirakan dengan metode kuantitatif. Di timur Liu Yu, terdapat hutan purba yang luas, di mana terdapat beberapa binatang buas yang kuat, dan jumlahnya juga dapat diperkirakan. Di barat ditutupi es dan salju, dan tanahnya putih. Liu Yugen tidak dapat mendeteksi adanya napas. Sungguh tanah yang kacau. Pada saat yang sama, aku penuh dengan misteri.
Liu Yu berpikir dalam hati bahwa dia siap memasuki jalan percobaan dengan Ferris. Pada saat ini, seorang praktisi seni bela diri di periode akhir Wu Zun baru saja akan memasuki jalan percobaan. Ketika dia melihat Liu Yu, dia dengan ramah mengingatkannya, "Temanku, kamu telah mengumpulkan semua Fu dan Zuan, apakah kamu siap memasuki jalan percobaan?" Liu Yu tertegun. Dia tidak tahu mengapa. Dia berkata, Fu Zuan apa?" Berkata, Liu Yu menatap Ferris. Ferris seharusnya tidak mengerti. Ferris menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, "Maaf, saya telah tinggal di kuil bela diri suci sepanjang waktu, dan saya tidak tahu situasi di sini. Selain itu, saya tidak punya waktu untuk melihat detail jalan percobaan. Saya tidak tahu beberapa detail." Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Melihat Wu Zun, yang telah menghentikannya, tampak seperti dia masih bisa berbicara, jadi dia berkata kepadanya, "Orang ini, saya akan pergi ke Liu Yu. Saya mencari seseorang, jadi saya sedang terburu-buru. Saya tidak tahu banyak tentangnya. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang jalan percobaan?" "Tentu saja, tidak ada masalah. Sejujurnya, saya juga yang pertama kali mencoba. Saya telah mempelajarinya melalui membaca buku, dan saya tidak tahu apakah itu benar." Latihan seni bela diri Wu Zun kemudian benar-benar antusias, tersenyum dan menyetujui permintaan Liu Yu. Tak lama kemudian, Liu Yu pun memahami beberapa keadaan khusus dari jalan ujian tersebut, bukan hanya sekedar mengetahui asal-muasal jalan ujian tersebut. Jalan ujian terbagi menjadi jalan pertama, jalan tengah, dan jalan bawah. Setiap jalan, ada sebuah kota, dan kota ini dijaga oleh keluarga Bi. Ini juga alasan mengapa Bijia dapat dengan jelas memahami informasi dari sebagian besar talenta, sehingga dapat membuat papan reklame. Jika Anda ingin pergi dari awal ke tengah, Anda harus melewati kota pertama. Jika Anda ingin memasuki kota, Anda harus mendapatkan perintah, dan Anda harus mendapatkannya sendiri. Untuk memasuki kota pertama, kita perlu mengumpulkan 3 potong karakter segel dan menggabungkannya menjadi satu, sehingga dapat berfungsi sebagai sertifikat untuk memasuki kota. Ketiga Fuzuan ini berada di 3 tempat, dan ketiga posisi ini berada di timur tanah ini. Di barat di inti utara, ada beberapa binatang buas yang ganas dikelilingi oleh orang mati, ada beberapa napas kuat yang juga sangat ditakutinya. Saya tidak menyangka bahwa level pertama begitu sulit, tetapi Liu Yu masih penuh percaya diri. "Baiklah, aku tidak ingin bercerita lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi di kota kami." Wu Zun ini tampaknya menunda begitu lama, juga tidak ingin menunda untuk melanjutkan lebih lama lagi, jadi dia berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk. Dia juga terburu-buru untuk menemukan Fu Zuan. Dia dengan cepat memasuki jalan awal dan kemudian jalan tengah. "Ayo pergi juga," kata Liu Yu kepada gedung pencakar langit. Ferris mengangguk, dan dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk memasuki kota utama. Utara ditutupi dengan es dan salju, dan tidak ada napas. Bahkan jika ada bahaya, itu seharusnya lebih baik daripada 2 tempat lainnya. Mulailah dari sini. Liu Yu berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk pergi ke utara. Pertama, Ferris mengikutinya dari dekat. Seluruh utara, ditutupi dengan es dan salju, adalah dunia putih. Liu Yu tidak menyadari bahwa ada napas kehidupan di sini. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada bahaya di sini, dia pikir lebih baik memulai dari sini daripada banyaknya binatang buas dan kerangka. Setelah memikirkannya, Liu Yu langsung menggunakan kedipan mata, tetapi menemukan bahwa dia dipenjara oleh suatu kekuatan dan hukum dasar berkedip. "Tidak bisakah kita bergerak ke sini dalam sekejap?" Liu Yu tertegun, dan kemudian wajahnya sedikit muram. Tampaknya jalan percobaan lebih sulit dari yang dia bayangkan. "Yah, sepertinya kita hanya bisa terbang ke sana dengan jujur," Ferris berkata tanpa daya. Saat ini, Liu Yu dan Ferris hanya bisa terbang ke utara dengan jujur. Untungnya, meskipun tidak bisa bergerak dalam sekejap, pencapaian Liu Yu dan Ferris saat ini tidak lambat sama sekali. Sekitar sebulan kemudian, Liu Yu datang ke utara dan menginjakkan kaki di dunia es dan salju. Harus dikatakan bahwa pemandangan di sini benar-benar indah. Daratannya tertutup es dan salju, dan ada gunung es di sekelilingnya. Semuanya sangat jernih. Di bawah cahaya bintang, mereka bersinar seperti permata besar. Di depan Liu Yu, gunung es itu luar biasa. Ketika itu spektakuler,
seluruh gunung tiba-tiba terbelah, diikuti oleh suara gemuruh yang mengerikan. Di mata Liu Yu yang terkejut, raksasa es dan salju dengan mata merah darah bergegas keluar darinya, memegang dua pedang es dan salju raksasa dan menebas Liu Yu. Amarahnya sangat ganas. Aku tahu akan ada bahaya. Meskipun Liu Yu terkejut, dia sudah waspada sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak gugup. Dengan tinju, dia menghadapinya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan raksasa es dan salju di depannya. Boom, boom. Namun, semakin banyak gunung es meledak, dan raksasa es dan salju melangkah keluar dan bergegas untuk membunuh Liu Yu. Ada raksasa es dan salju tingkat Wuzun, tingkat Wusheng, dan bahkan raksasa es dan salju tingkat sakral, jumlahnya sangat banyak. Liu Yu dan Ferris segera dikepung. Ah! Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh Liu Yu meledak dengan cahaya hitam keemasan yang menyala-nyala. Gas darah yang melonjak, seperti ledakan matahari, menyapu seluruh daratan es dan salju. Es dan salju di sekitarnya, bahkan raksasa es dan salju, mulai mencair tanpa sadar setelah bertemu dengan darah panas Liu Yu. Sekelompok sampah, berani menghalangi jalanku. Setelah menunjukkan tubuh suci 9 putaran, seluruh tubuh Liu Yu berubah menjadi emas, seperti dewa perang emas milik musuh. Di tempat yang dilewatinya, raksasa es dan salju diledakkan olehnya. Bahkan raksasa salju setingkat orang suci agung hanya bertahan lebih dari 10 kali, dan kemudian mereka dihancurkan oleh Liu Yu. Bagaimanapun, manusia salju ini bukanlah orang suci agung yang sebenarnya. Mereka memiliki kelemahan besar dalam kekuatan hukum. Tidak ada raksasa es dan salju yang dapat menghentikan jalan Liu Yu. Dia berlari lurus ke depan dan membunuh Liu Yu sesuai dengan posisi simbol giok. Boom, boom, satu persatu, gunung es terbelah, dan beberapa raksasa es bergegas keluar dan membunuh Liu Yu. Liu Yu benar-benar marah. Dia sama sekali tidak menggunakan keterampilan seni bela diri. Dengan tubuhnya yang sebanding dengan orang suci bela diri, Liu Yu berjuang keras. Dibandingkan dengan itu, gedung pencakar langit itu cukup menyedihkan. Manusia salju tingkat Wuzun bukanlah ancaman baginya. Namun, manusia salju tingkat orang suci bela diri, gedung pencakar langit akan sedikit sulit, dan manusia salju yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, akan membuat gedung pencakar langit menjadi berbahaya. Tepat ketika gedung pencakar langit tidak dapat bertahan, Liu Yu sudah bergegas keluar. Sambil memegang dua karakter segel di tangannya, Liu Yu melesat ke arah manusia salju yang mengelilingi. Gedung pencakar langit. Semua manusia salju hancur atau tertiup angin. Liu Yu juga mengambil kesempatan untuk berkata, "Ayo pergi." Kemunculan Liu Yu membuat Ferris sangat gembira, dan bergegas keluar. Setelah Liu Yu dan Ferris pergi, para manusia salju itu marah, tetapi mereka hanya bisa terus mengintai dengan enggan. Bisakah mereka meninggalkan tempat itu di balik salju? Di tengah salju, semuanya menjadi sunyi lagi, seolah-olah semuanya baru saja terjadi. Itu hanya ilusi. Ya Tuhan, siapa ini? Kenapa kau begitu gila? Manusia salju ini, baginya, tidak ada bedanya dengan mainan. Di negeri es dan salju ini, sebenarnya, bukan hanya Liu Yu dan Tian Tian yang merupakan dua orang, tetapi juga banyak orang kuat yang telah memasuki jalan ujian. Mereka datang selangkah lebih maju dari Liu Yu, tetapi mereka gagal lulus ujian, jadi mereka kehilangan waktu. Pada saat ini, ada beberapa orang kuat yang mengintai di negeri es dan salju ini, siap menunggu seseorang untuk memulai, menunggu kesempatan untuk menjadi ikan Weng dan menangkap rune. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu begitu ganas dan dipaksa untuk menerobos. Dia baru saja menangkap naskah segel di antara ribuan pasukan. Penampilan Liu Yu membuat mereka tercengang, seperti memancing di perairan yang bermasalah di depan Liu Yu. Aku telah melihat kekuatan Liu Yu. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak berani. Sepertinya tidak ada seorang pun di daftar Tianjiao yang dapat menandinginya. Seorang prajurit di periode akhir Wuzun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Wuzun lainnya, yang berada di sebelah dia berkata, baru saja, dia sedang menjalankan formula sihir 9 putaran. Tidak banyak orang yang akan mempraktikkan formula sihir 9 putaran, dan seharusnya lebih sedikit yang telah mengolahnya ke tingkat seperti itu. Kita dapat berpikir dari aspek ini. Kita tidak dapat mengenali mereka, yang berarti bahwa mereka sudah lama tidak terkenal, atau mereka baru saja bangkit. Jumlah orang seperti itu lebih sedikit. Dilihat dari usia mereka yang masih muda, mereka seharusnya yang terakhir.
Apakah itu Liu Jade? Dua orang tiba-tiba berseru, dalam nada, lebih tidak percaya dan tidak percaya di masa dinasti Jin yang baru, seorang pemuda mempraktikkan jurus sihir 9 putaran. Setelah menyingkirkan semuanya, hanya ada satu orang terkenal di daftar Tianjiao, yaitu Liu Yu. Namun, apakah Liu Yu memiliki kekuatan seperti itu? Sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Bagaimanapun, beberapa waktu lalu, Liu Yu dan Ji Xinyu bertarung satu sama lain, menunjukkan kekuatan mereka, yang merupakan puncak dari seni bela diri. Namun, baru saja, kekuatan Liu Yu telah mencapai tingkat penghormatan bela diri anti surga, dan itu bukan yang biasa. Dari puncak Wuzun, melintasi Wuzun yang tak terkalahkan, hingga Wuzun yang memberontak, dalam waktu singkat 10 tahun, mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam lebih dari 10 tahun, jika mereka membuat sedikit kemajuan, mereka sudah dapat tertawa. Bahkan 3 orang suci agung dari raksasa es dan salju bukanlah saingan. Jika dia benar-benar Liu Yu, itu benar-benar sangat kuat. Sekelompok orang kuat kagum. Mereka mengintai dengan hati-hati di sini, siap untuk merebut rune itu, tetapi Liu Yu pergi ke arah yang berlawanan dan langsung berlari masuk. Seluruh keluarga manusia salju, karena kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba, membuat seseorang jungkir balik, tidak tenang. Namun, tidak mengherankan bahwa Liu Yu memiliki kekuatan seperti itu. Manusia salju ini, bagi Liu Yu, saya khawatir tidak peduli seberapa banyak mereka datang, mereka tidak masuk akal. Semakin banyak Tianjiao datang ke tempat misterius ini, yang akan segera menjadi semakin ramai. Ya, meskipun kita tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam perjuangan di antara orang-orang Tianjiao yang tak tertandingi ini, sebagai pengamat, juga pantas untuk merasa senang menyaksikan semua ini. Dia seharusnya memiliki karakter segel lainnya untuk ditangkap. Mari kita ikuti dia. Yah, menyaksikan kebangkitan Tianjiao yang tak tertandingi juga merupakan modal yang layak untuk dibanggakan. Seorang praktisi seni bela diri yang potensial semuanya menyerah berjongkok di sini menunggu kesempatan untuk mendapatkan naskah segel, tetapi untuk menyaksikan keajaiban. Bagaimanapun, Fuzuan dapat diperoleh kapan saja. Akan sangat disayangkan jika kehilangan kesempatan untuk melihat pertunjukan Liu Yu. Rune pertama sudah di tangan, kata Liu Yu kepada gedung pencakar langit saat dia sedang dalam perjalanan. Dia memberikan salah satu rune kepada gedung pencakar langit. Terima kasih tadi. Gedung pencakar langit melihat ini, menyingkirkan jimat giok, dan terbang ke timur mengejar Liu Yu, dan berkata kepada Liu Yu pada saat yang sama. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sama-sama. Ayo cepat. Baginya, halangan dari raksasa es itu sama sekali bukan masalah. Ini sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi di mata Liu Yu, itu sangat santai. Bagaimanapun, ini baru permulaan dari perjalanan, tidak peduli seberapa sulitnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin para ahli bela diri itu datang ke sini untuk mencoba? Sepanjang jalan ke timur, Liu Yu akhirnya melihat hutan purba yang lebat, pohon-pohon yang menjulang tinggi, seperti pilar-pilar surga, menerobos langit, sangat spektakuler. Naskah segel kedua, yang juga berada di posisi inti, dijaga oleh banyak binatang buas, dan ada 5 penjaga binatang buas di tingkat Sein Agung. Ini benar-benar ujian yang paling sulit. Untungnya, tidak ada orang suci bela diri di atas tingkat Sein King di sini. Liu Yu diam-diam memberi selamat bahwa meskipun binatang buas di hutan itu jauh lebih sulit dihadapi daripada raksasa es dengan tingkat yang sama, itu masih dalam kisaran yang bisa dia tangani. Untungnya, yang terkuat di tahap awal hanya tingkat orang bijak agung. Kalau tidak, Liu Yu tidak akan mati tanpa mengupas kulitnya. Kali ini, Liu Yu tidak menyembunyikan tubuhnya. Dia bergegas ke inti hutan besar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya, dan semuanya dibunuh olehnya satu persatu. Akhirnya, 5 binatang buas di tingkat orang suci agung juga dikejutkan oleh Liu Yu dan bergegas ke arah mereka dengan raungan. Kelima binatang buas ini sangat besar. Tingginya puluhan kaki. Mereka seperti gunung. Mereka ditutupi sisik tebal. Mereka memiliki mata besar. Mereka menatap cahaya merah. Mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan gigi tajam seperti pedang. Kalian pergi dan tangkap naskah segel. Liu Yu berteriak pada gedung pencakar langit. Ancaman terbesar telah tertarik. Liu Yu sulit untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengandalkan gedung pencakar langit untuk menemukan naskah segel. Ferris mengangguk. Dia hampir tidak bisa menggunakannya setelah memasuki tempat misterius ini.
Sekarang, dia akhirnya bisa menggunakan tempatnya. Telapak surga, Liu Yujiu memutar formula sihir dan membuka tubuh suci untuk mencapai kondisi pertempuran terkuat. Seperti dewa perang emas yang tak terkalahkan, Liu Yu bergegas maju dengan darahnya yang panas, melonjak dan mengaduk Jiu Chongtian. Woho, seekor naga dengan ekor panjang bergegas dan meraung. Di Jialong memiliki darah naga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ketika menyerang, ia juga menyapu kekuatan naga, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Di hutan besar ini, ia benar-benar seorang raja. Namun, Raja Binatang Buas yang begitu ganas itu diledakkan oleh telapak tangan emas, dan lebih dari selusin gigi depannya seperti pedang yang patah, dan darah menyembur keluar. Hanya seekor binatang buas. Liu Yu bersenandung dingin dan menendang keempat binatang buas lainnya. Kekuatan bertarung seluruh pria itu digunakan sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah 5 binatang buas yang sebanding dengan tingkat orang suci yang agung, Ye Tian tidak punya pilihan selain mengalahkan Ye Tian. Tidak ada kekurangan orang kuat lainnya di hutan ini. Mereka terkejut melihat Liu Yu datang. Sekarang, melihat Liu Yu sendirian melawan 5 binatang buas tingkat orang suci yang hebat, masih berada di atas angin, mereka bahkan lebih takut dan tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Liu Yu sudah terkenal di daratan Tiongkok, jadi identitasnya segera dikenali. Ini tentu saja menyebabkan desahan lain. Setelah mendapatkan rune kedua, Ferris membawa kembali naskah segel. Mereka pergi dengan cepat dan bergegas ke barat. Sudah lama sejak mereka datang untuk ujian. Tentu saja, mereka tidak ingin membuang waktu. Mereka harus memasuki kota pertama sesegera mungkin untuk mengetahui beberapa kondisi tertentu. Segel ketiga dikelilingi oleh kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pertama kalinya Liu Yu melihat makhluk mayat hidup ini. Meskipun hanya ada kerangka yang tersisa, mereka masih sangat kuat, dan beberapa dari mereka bahkan sekuat Wu Sheng. Yang lebih mengerikan adalah mayat yang ditinggalkan oleh binatang buas yang kuat itu. Mereka sangat kuat di depan mereka, dan mereka juga sangat mengerikan ketika mereka mati. Selain itu, makhluk-makhluk undead ini tidak takut pada apapun. Apakah mereka prajurit manusia atau binatang buas? Jika mereka menerobos wilayah mereka, hanya ada 3 kata tidak ada ampun. Namun, hari ini, para undead ini bertemu dengan lawan yang tangguh. Itu adalah Liu Yu. Woho, seekor naga api yang dibuat oleh kekuatan aturan sistem api Liu Yu membakar atau mengayunkan undead di sekitarnya. Makhluk-makhluk undead ini, dalam analisis terakhir, adalah mayat-mayat orang kuat yang jatuh dan melahirkan roh, yang menjadi makhluk-makhluk undead. Oleh karena itu, sistem guntur, sistem api, memiliki pengekangan yang besar terhadap makhluk-makhluk ini. Kerangka, binatang buas, dan batu giok semuanya tersebar. Di antara mereka, beberapa dari mereka langsung diubah menjadi abu oleh sistem api Liu Yu, meletakkan satu lapisan demi satu di tanah.